Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala bil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-ayatul ukhra innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muhajiru man hajara man nahallahu anhu. Wa maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hijratu wa yalhud minad daril harbi ila daril islam. Sadaqallahul azim wa sadaqul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam yang senantiasa masih ada di dalam diri kita semuanya. Yang mudah-mudahan karunia itu senantiasa menghantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pemimpin umat manusia sampai akhir kehidupan kita, sampai akhir zaman kelak. Teladan bagi kehidupan kita yang telah memberikan dan menyampaikan risalah ajaran Islam yang hak dan telah menunjukkan kepada umat manusia, khususnya kepada seluruh kehidupan alam jagat raya ini, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mampu mengambil ibrahnya dan terus berusaha mempertahankan risalahnya, memperjuangkan risalahnya, serta memenangkan risalahnya
sampai pada risalah tersebut pada akhir hayat kehidupan kita semuanya. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentu mengawali khutbah kita pada hari ini tidak ada pesan yang paling utama kecuali saling mengingatkan di antara kita, yakni bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari laksanakan perintah Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita dan tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua kesempatan yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Karena sungguh ketakwaan senantiasa akan mengangkat derajat kita di sisinya yang paling mulia. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun 1445 Hijriah ini. Diawali dengan bulan Muharram. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia juga, sehingga di mana-mana orang bicara tentang Muharram tak lepas dari bicara tentang hijrah. Hanya saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seringkali hijrah ini dimaknai sangat sempit di kalangan kita semuanya. Hijrah hanya sebatas perbaikan akhlak individu di antara kita. Hijrah hanya sebatas perbaikan ibadah di antara kita. Hijrah hanya sebatas muamalah yang kita jalankan sampai sekarang ini. Padahal hijrah itu bermakna sangat luas. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah dalam kitabnya Risalah At-Tabukiyah, beliau menguraikan dua jenis hijrah. Yang pertama hijrah al-ismi atau hijrah al-jismi, hijrah dalam arti fisik, yakni perpindahan dari satu negeri ke tempat negeri yang lain. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Karena apa hijrah itu Rasulullah melakukannya? Karena di kota Mekah itu saat itu Islam belum diterima. Kota Mekah itu dalam keadaan masih kondisi yang kufar, banyak kekufuran. Maka Ibnu Qayyim mengatakan yang kedua, al-hijri darul kufur menuju darul Islam. Maka al-hijrah bil qalbi, al-hijrah yang kedua ini adalah hijrahnya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Ibnu Qayyim juga menjelaskan bahwa hijrah mengandung kondisi dan situasi. Maka kalimat hijrah itu min wa ila, dari dan menyujuhnya. Dengan demikian hijrah bermakna dari yang tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala menuju kepada yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dari yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menuju yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah selain menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang semata-mata hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rasa takut, berharap dan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala menuju rasa takut, berharap dan tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hijrah yang pada hakikatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Allah perintahkan fafiru ilallah, hendaklah kamu berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Orang-orang yang senantiasa berhijrah itu berusaha keras meninggalkan segala kemungkaran dan bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengingatkan kepada kita semuanya makna dari sebuah muharam hijrah tersebut. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah pada ayat 218. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat itu ditandai di awalan dengan kalimat innal ladzina amanu. Maka berbicara keimanan itu bermakna kepada hati yang diutamakannya, yang harus dilakukan. Maka ketika orang-orang yang senantiasa mau berhijrah itu mulai dari sebuah keyakinan, dan harusnya inilah yang merupakan paling utama. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu orang-orang beriman itu mempunyai niat untuk senantiasa melakukan hijrahnya, meninggalkan sesuatu yang Allah larang, meninggalkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah ini tidak sebatas kepada individu di antara kita, bicara tentang pribadi kita, personal kita, tetapi hijrah ini memaknai kepada kolektif, kolegial. Apa itu? Umat manusia. Maka Rasul hijrahnya itu tidak sendirian.
Rasul mengajak kepada umatnya pada saat itu, pengikutnya, untuk senantiasa berhijrah. Maka ma'asyiral muslimin, seharusnya hijrah pun dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita waktu penguasa. Mengapa? Karena kedudukan mereka menentukan baik buruknya kondisi manusia, kondisi umatnya, kondisi rakyatnya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa rusaknya rakyat adalah rusaknya penguasa. Oleh karena itu, para penguasa harus berada di barisan paling depan dalam meninggalkan segala kemungkaran, seperti khianat terhadap masyarakatnya atau rakyatnya, dan melakukan mengumbar janji palsu serta kebohongan, bahkan kokalingkong, menguras harta rakyatnya, mengeluarkan berbagai kebijakan yang zalim terhadap yang rakyatnya, dan memperkaya diri dari keluarganya dengan memanfaatkan jabatan dan membiarkan agama dinista dan sebagainya. Dan kalau ini terus dilakukan, mereka tidak berhijrah, maka Allah ingatkan di dalam Al-Quran, zaharal fasad fil bahri bima wal bahri bima kasabat aydin nas dunjikum ba'dal ladina amilu la'allahum yarji'un. Maka akan dapat nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Maka Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali jalan yang benar. Ar-Rum pada ayat 41. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaan kita, sudahkah kita betul-betul melakukan hijrah yang hakiki? Meninggalkan kemungkaran, meninggalkan segala kemaksiatan, meninggalkan dari segala yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala-segala penyebab yang akan menjadi kerusakan di muka bumi ini yang diakibatkan dari perbuatan manusia. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau itu belum dilakukan oleh kita, maka kita belum mencapai hijrah yang hakiki. Kenapa? Karena kita masih menggunakan berbagai macam aturan-aturan yang diterapkan oleh orang-orang yang senantiasa senang melakukan kejahiliahan. Akibatnya aturan jahiliyah yang diterapkan, berbagai macam aturan kejahiliahan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu sudah saatnya umat Islam menjadikan Islam untuk menjadi sebagai keyakinan dan aturan hidup dalam aspek kehidupan ini. Supaya apa? Supaya umat Islam betul-betul hijrahnya ini tidak hanya sebatas hijrah keyakinan imannya saja, hijrah sebatas akhlaknya saja, hijrah sebatas ibadahnya saja, tapi memaknai hijrah dalam aspek berbagai macam aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, bahkan aspek dalam penataan kehidupan negara dan bangsa ini. Hadirin, karena kalau kita masih dengan sistem-sistem jahiliyah ini, maka jangan katakan lagi bahwa kita memaknai hijrah tersebut. Karena Islam jelas
diperintahkan kepada Allah orang-orang beriman untuk menjadikan Islam ini secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khuttatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Maka ajaran Islam bukan hanya sebatas ritual ibadah, tidak hanya sebatas perubahan akhlak pribadi di antara kita atau muamalah, tetapi Islam mempunyai seluruh aturan di dalam kehidupan ini yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh kita. Bukan sebaliknya ma'asyiral muslimin, yang sekarang kita terapkan malah aturan-aturan kapitalisme, aturan liberalisme. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka momentum hijrah ini saatnya kaum muslimin kembali untuk mengingatkan di antara kita, tidak hanya berhijrah tapi berjuang untuk hijrah secara total dari sistem yang penuh kejoliman, ketidakadilan, untuk kembali kepada sistem yang senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara menerapkan syariah Islam, dengan cara menerapkan syariah Allah secara kafah dalam naungan yang bingkai yang Allah telah tetapkan di dalam Al-Quran dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan momentum pergantian tahun 1445 ini, yaitu di bulan Muharram, bulan Hijrah, kita berusaha untuk menguatkan diri kita, yakni menguatkan iman kita, melakukan hijrah di dalam kondisi yang senantiasa kita ketahui sama, dan berusaha untuk memperjuangkan terus menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memberikan keridhaan dan ampunan kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul azim wa nafa'ani bi wa iyyakum bima fihi ayatul dzikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu wastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itulah pesan Muharram yang momentumnya adalah tidak lepas dari bagaimana memaknai hijrah yang sebenar-benarnya. Orang yang memaknai hijrah itulah yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan yang kedua adalah bagaimana kekuatan itu ada kepada iman dan keistiqomahan bagi orang-orang yang mau berhijrah. Maka ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dengan kekuatan iman, Islam dan takwa, kita berusaha menghijrahkan di antara kita semuanya, menjauhkan dari segala yang tidak diridhai oleh Allah menuju segala yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semuanya, melindungi keluarga kita semuanya dari segala gangguan setan yang senantiasa merusak di dalam kehidupan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa hafiyatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut wa hayya alaina fi syaqati maut wa najata minal afwa wal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'idzul islama wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan fa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkuru ni'mata yazkum fas'alu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.